Halo, saya di sini Haikal Silaban dari kelompok 4, di mana kami akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak dosen, di mana di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang simulasi siklus Face the Code Execute pada Arduino dengan program interpreter sederhana, di mana teman saya akan menjelaskan bagian dari codingannya yang bernama Gendak Munte. Lalu ada juga Yeskiel Situmorang yang akan menjelaskan bagaimana rangkaian pada Arduino-nya. Baik, di sini kita akan masuk pada codingannya, yang dimana secara sederhana kode ini adalah simulasi sederhana untuk CPU 4 bit yang berjalan di atas Arduino Uno. Nah, yang pertama di sini yaitu ACC atau akumulator, yaitu dia berfungsi sebagai register utama 4 bit yang menyimpan hasil operasinya. Lalu PC, program counter, di mana dia menyimpan alamat instruksi yang sedang dijalankan. Lalu masuk ke program, di mana dia mengisi array yang berisi instruksi atau opcode ditambah operand. Lalu LED, di mana di pin D2 sampai D5 itu menampilkan isi register eh, akumulatornya dalam bentuk binar. Lalu ada pas button di pin D6-nya itu, di mana itu dipakai untuk mode step by step eksekusi satu instruksi tiap kali tombol ditekan. Lalu ada serial monitor di mana dia akan menampilkan proses fetch, decode, execute dari instruksi. Dengan kata lain, codingan ini meniru cara kerja CPU mini atau pengambilan instruksi, decode, dan eksekusi menggunakan Arduino Uno. Nah, untuk alur kerja program dari codingan itu, yang pertama itu ada setup. Ya, yang pertama itu di bagian setup, dia akan mengatur pin LED sebagai outputnya. Lalu dia akan mengatur tombol sebagai input, dengan kata lain, dengan resistor pull down. Lalu dia menampilkan informasi awal di serial monitor. Lalu yang kedua itu adalah loop utama. Selama belum halt, yang pada codingannya tertulis halt, CPU akan membaca instruksi dari array atau programnya itu yang ada pada codingan menggunakan PC. Lalu instruksi itu dipisah menjadi opcode, di mana opcode yang dimaksudnya adalah perintah dan operand atau data. Lalu CPU kemudian mengeksekusi instruksi sesuai tabel operasi. Yang pertama yang dieksekusi itu load im, double M yang pada codingan, di mana dia akan memasukkan nilai ke akumulator. Lalu add im, double im pada codingan, di mana dia akan menambahkan operand ke akumulator. Lalu sub im, di mana dia akan mengurangi akumulator. Lalu out menampilkan isi akumulator ke LED. Lalu CMP dia akan melompat ke alamat tertentu. Lalu JZ dia akan melompat jika akumulator sama dengan 0. Lalu yang terakhir dia halt, di mana dia akan menghentikan program. Nah, yang ketiga itu kontrol eksekusinya. Yang pertama itu jika step mode sama dengan true, itu instruksi hanya berjalan setelah tombol ditekan. Itu yang berarti pada saat lampu LED-nya nanti menyala, dia akan beroperasi manual. Jadi untuk LED-nya menyala ditekan tombolnya. Lalu jika step mode atau sama dengan false, itu instruksinya berjalan otomatis dengan delay, yaitu otomatis. Jadi per sekian detik lampunya akan bergantian menyala. Dan pada detik 8.16 dia akan mati bersama. Lalu pada yang pertama, lalu pada program yang dijalankan itu pada yang pertama itu array program, di mana itu 0 dikali 11 itu load 1 menuju ke akumulator itu 1. Di 0 dikali 40 maksudnya itu ADD-nya 0 itu menuju ke akumulator, di 1 tambah 0 itu sama dengan 1 juga. 0 dikali 21 out atau tampilkan akumulator di LED, dia menuju nilainya itu sama dengan 1. Lalu 0,51 ini haltnya. Jadi secara sederhana, kode ini akan menunjukkan bagaimana sebuah CPU mini 4 bit mengambil instruksi, mengolah data, lalu menampilkan hasil LED. Cukup penjelasan singkat dari LED ini. Kemudian kita akan mengerankan LED ini, mengerankan codingan ini untuk mengetahui apakah codingan ini berjalan sesuai, dan kita akan melihat bagaimana proses yang akan ditampilkan pada hasilnya yang akan dijelaskan oleh teman saya YSK Situmorang. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan dari presentasi teman saya, dan di sini
untuk rangkaiannya saya sudah rangkai. Jadi di sini saya akan menjalankan rangkaiannya sesuai dengan apa yang sudah kami codingkan di program menggunakan aplikasi Arduino IDE. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan mencolokkannya kepada laptop. Dan di sini untuk rangkaiannya sudah berjalan sesuai yang sudah kami programkan, yang dimana di sini kami menggunakan program yang otomatis. Jadi untuk rangkaiannya di sini kami menggunakan 4 pin. Yang pertama-tama saya akan jelaskan yaitu adalah cara kerja pada rangkaiannya. Untuk cara kerja rangkaiannya ya, di sini kami menggunakan 4 buah lampu LED yang dimana untuk setiap step by stepnya dia akan diinstruksikan oleh si lampu kuning ini. Dan pada saat step pertama si lampu kuning ini akan hidup, dan untuk step keduanya dia akan menghidupkan di lampu merah ini. Begitu juga seterusnya, dan pada saat lampu kuning menyala juga dia akan memerintahkan untuk lampu hijaunya hidup. Begitu sampai untuk step ke berikutnya. Dan pada saat di step 16 dia akan menginstruksikan untuk lampunya mati semua. Dan di sini kami tidak menggunakan untuk push buttonnya, karena sesuai yang sudah kami terangkan tadi, di sini kami menggunakan codingan yang otomatis. Jadi untuk penjelasan bagian rangkaiannya sudah saya jelaskan untuk semuanya. Jadi dari akhir penjelasan ini saya akan berikan untuk ke penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Dari pembahasan teman-teman saya tadi, di mana dapat saya simpulkan bahwa dari pembahasan itu PC atau program komputer, counter, dan ACC atau akselerometer memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. PC berfungsi sebagai pengarah jalannya program dengan menunjukkan alamat tempat utama sebagai penyimpan data, sementara dan hasil operasi aritmatika dan logika. Keduanya menjadi elemen inti dalam arsitektur sederhana, karena tanpa PC program tidak bisa berjalan berurutan, dan tanpa ACC hasil operasi tidak bisa diproses. Selain itu, penggunaan instruksi pencabangan seperti JMP kemungkinan terciptanya looping yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya counter. Mekanismenya berhenti pada loop sederhana dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi tertentu seperti ACC mencapai 0. Hal ini menunjukkan bagaimana instruksi sederhana dapat membentuk pola kontrol alur yang lebih kompleks dalam sebuah program. Terakhir, ketika dibandingkan dengan mikroprosesor yang prosesor nyata seperti PIC, AVR, atau ARM, simulasi ini menggambarkan prinsip dasar arsitektur komputer. Meskipun dalam bentuk yang sangat disederhanakan, konsep overflow menambah instruksi baru, seperti serta peran register sudah terlihat pada simulasi. Tetapi pada mikroprosesor, nyata jumlah instruksi, kompleksitas pengelolaan data, dan jumlah register jauh lebih banyak. Dengan demikian, simulasi ini penting untuk memahami konsep dasar komputer sebelum mempelajari arsitektur prosesor yang lebih kompleks.